Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Masyaallah muslimin yang salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan mentakdirkan kita semuanya melaksanakan aktivitas yang baik setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan setelah kematian sejenak. Mudah-mudahan nikmat Allah yang Allah berikan di pagi hari ini juga Allah berikan di sepanjang kehidupan kita, baik yang semisal maupun yang lebih dari apa yang telah Allah berikan saat ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita akan memasuki tema yang berikutnya setelah kita membahas tema tentang sabar. Sudah banyak hadis-hadis Nabi SAW kita bahas berkaitan dengan bab sabar. Kita masuk ke berikutnya yaitu tentang as-sidqu atau jujur atau benar. Masyaallah muslimin, ini juga tema yang sangat baik, tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, sekaligus sangat penting untuk menjadi sikap keseharian kita. Karena hal inilah yang menjadikan kehidupan kita ini nyaman untuk dirinya, damai juga untuk orang lain. Ya. Ketika semuanya terbiasa melakukan atau bersikap jujur, yang bersikap itu akan nyaman, akan damai, orang lain pun juga akan terasa nyaman. Sebaliknya, ketika kedustaan atau kebohongan banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan, yang berbohong ya tidak nyaman, termasuk orang lain atau masyarakat juga merasakan tidak nyaman, bahkan bisa terasa tersiksa. Ya. Kalau misalnya banyak kebohongan, bukan hanya yang bohong yang tersiksa, masyarakat juga akan merasakan. Ya, ini yang mau dipercaya yang mana, yang mau dipercaya siapa, dan lain sebagainya. Ya, jadi tersiksa. Masyaallah muslimin, karena itu sangat penting bagi kita semuanya untuk mengetahui sekaligus untuk mengaplikasikan yang namanya jujur ini. Sebelum kita memasuki beberapa hadis maupun beberapa ayat yang disebutkan di dalam kitab ini, beberapa terlebih dahulu saya sampaikan terkait dengan bab jujur. Jujur itu secara bahasa kesesuaian antara informasi dengan realita. Ini secara bahasa. Apakah semuanya yang semacam ini kemudian boleh untuk dilaksanakan? Tentunya segala sesuatu itu selalu ada pengecualian. Ya, sering ada pengecualian. Artinya tidak kemudian semuanya yang semacam ini kemudian boleh secara mutlak. Nanti ada beberapa pengecualian. Kemudian orang yang jujur disebut dengan shodiq. Shodiq itu ya, orang yang jujur, orang yang berkata sesuai dengan fakta. Jadi ada yang bernama shodiq, berarti orang yang jujur. Kemudian
kemudian masyarakat muslimin, dalam hal apa saja orang itu diperlukan bersikap jujur. Paling tidak ya paling tidak ada beberapa, ada 5 ya. Jadi jujur itu bukan saja dalam ucapan, bukan saja dalam di lisan kita, tetapi jujur itu meliputi banyak hal. Yang pertama, jujur dalam beragama. Karena ternyata dalam beragama pun itu ada yang tidak jujur. Dalam beragama ada yang dusta dalam beragama. Dan Al-Quran sudah menyampaikan, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din." Tahukah engkau siapa yang mendustakan agama itu? Berarti ada orang beragama tapi ia dusta. Berarti karena dusta dia pura-pura beragama. Siapa itu? Ya di dalam Al-Ma'un, surat Al-Ma'un itu. Dia pura-pura beragama itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Itu di ayat itu menjelaskan tentang orang yang berdusta dalam beragama atau orang tidak jujur dalam agamanya. Itu berarti ia beragama pura-pura beragama. Ya, kelihatan beragama tapi tidak beragama. Menurut ayat itu, misalnya menghargai anak yatim, ya, tidak peduli dengan fakir miskin. Yang di ayat itu ada 2 hal, yaitu hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Jadi kalau orang itu dalam beragama hanya beribadah saja, kemudian tidak peduli dengan aktivitas sosial, tidak peduli dengan apa yang ada di samping kanan kirinya, itu berarti belum beragama dengan benar. Belum beragama dengan benar. Karena itu beragama pun perlu benar, perlu jujur beragama. Yang kedua, jujur dalam pernyataan. Ini saya kira sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Berkata yang tidak sesuai dengan fakta, itulah tidak jujur namanya. Kemudian jujur dalam akidah, ya, jujur dalam akidah, dan juga jujur dalam ibadah, jujur dalam ilmu dan lain sebagainya. Ini saya berikan contoh masing-masing. Jujur itu, kalau dalam agama sudah sampaikan tadi berkaitan dengan surah Al-Ma'un, yaitu beragama namun tidak mempunyai kepedulian terhadap sesama. Kemudian jujur dalam beribadah. Jujur dalam beribadah itu adalah orang yang beribadah murni karena Allah. Itu jujur namanya. Karena ibadah itu tujuannya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan penghargaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok kemudian ibadahnya itu tidak karena Allah, tidak untuk Allah, maka ia sebenarnya beribadahnya itu ibadah pura-pura. Karena pura-pura maka tentunya sesuai dengan ketentuan agama, ketika seseorang itu tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka pahala pun tidak ia dapatkan dari Allah. Tidak didapatkan dari Allah. Didapatkan dari manusia. Kalaupun itu dapat, misalnya ingin diperhatikan, ingin dilihat, itu hanya dapat perhatian, itu pun kalau diperhatikan. Kalau tidak dapat perhatian, sudah hanya ada keinginan dalam dirinya, sedangkan keinginan itu tidak terpenuhi. Jadi dalam ibadah itu orang yang beribadah dengan riya tidak bisa dikatakan jujur, karena dia menampakkan kepada orang lain bahwa dia seorang yang ahli ibadah, namun ternyata bukan seperti itu. Kelihatannya beribadah, tapi dalam beribadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena mungkin ingin dapat perhatian, ya, ingin dapat identitas, ingin dikatakan bahwa dia sebagai seorang, misalnya, apalagi pas musim-musim kampanye misalnya, ya, kan banyak sekali orang yang karena mau pemilihan kira-kira begitu, secara mendadak jadi orang
orang alim begitu dan lain sebagainya, orang yang rajin beribadah. Tetapi bagi kita masyarakat muslimin rahimahullah tidak perlu untuk menafsir-tafsirkan, tidak perlu ya, tidak perlu menafsirkan hatinya orang, tidak usah. Karena kita ini sangat terbatas kepengetahuan tentang orang lain. Sehingga ketika ada orang yang sudah rajin beribadah, ya sudah kita menganggap itu orang rajin beribadah. Ketika kita melihat orang rajin sholat, ya sudah kesimpulan kita orang itu rajin sholat. Tidak usah ditafsirkan. Wah ini rajin sholat karena mau ada pemilihan RT, tidak usah. Pemilihan RW dan lain sebagainya. Nah justru itulah yang menimbulkan dari dalam kita namanya suudzon kepada orang lain. Karena itu sifat suudzon ini tidak perlu kita munculkan dalam keadaan apapun. Kita tetap bersyukur ketika misalnya ada teman kita, ada kawan kita, ada saudara kita, tetangga kita rajin sholat, rajin beribadah, ya, rajin ya, melaksanakan ibadah bersama-sama, walaupun momennya itu sedang akan ada pemilihan apa gitu ya. Ya kita tetap bersyukur itu. Ya, tetap bersyukur, tidak perlu ada tafsiran-tafsiran yang lain. Tidak boleh sampai ada suudzon. Kemudian masyarakat muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dalam hal akidah, ya, dalam hal akidah, orang musyrik juga bukan orang yang jujur karena dia menampakkan ketauhidan, tapi kenyataannya tidak demikian. Orang musyrik itu mempunyai keyakinan, ya, mempunyai keyakinan ganda. Ya bisa saja mempunyai keyakinan ganda, atau mungkin dia keyakinan murni. Artinya begini, keyakinan murni dengan mengatakan bahwa ada kekuatan selain Allah secara murni, ya. Misalnya sampai menyembah selain Allah, itu berarti keyakinan yang murni, karena keyakinan yang murni selain Allah. Tapi ada juga keyakinan ganda. Keyakinan ganda itu ia satu sisi percaya bahwa Allah punya kekuatan yang dahsyat, tapi juga di sisi lain dia juga mengakui ada kekuatan lain. Ya seperti animisme, dinamisme gitu ya. Dia mungkin sholat, dia mungkin punya keyakinan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Tapi di sisi lain dia juga mempunyai keyakinan bahwa ada sesuatu, ada kekuatan lain, ya, ada kekuatan lain sehingga punya kepercayaan tertentu. Itu namanya keyakinan ganda. Dalam hal akidah, masyaallah muslimin, akidah yang benar itu adalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak mentauhidkan Allah, ya, tidak mengakui atau ada keyakinan ganda atau bahkan tidak mengakui tentang keesaan Allah, itu namanya tidak jujur dalam akidah, tidak jujur. Ya, jadi ini dalam hal akidah. Demikian pula dalam hal yang lain, misalnya orang munafik juga tidak bisa dikatakan seorang yang jujur karena dia menampakkan keimanan meski kenyataannya dia bukan orang mukmin. Yang orang munafik dzul wajhain atau mempunyai dua muka. Biasanya dalam kehidupan ini itu lebih banyak disebut dengan penjilat. Penjilat itu ya kesana kemari ingin dapat. Masyaallah muslimin, ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Ya, sangat berbahaya adalah orang munafik karena dia tidak jelas posisinya, mau dikatakan orang mukmin, ya kadang ya ngerusui di tengah-tengah orang mukmin, mau dikatakan tidak, ya kenyataannya dia bisa melakukan sholat dan lain sebagainya. Dan sejak dulu sampai saat ini, bahkan dalam perjalanan sejarah manusia, kemungkinan akan ada orang munafik, akan ada. Pada masa Nabi SAW pun ada yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu hidup bersama-sama kaum muslimin, Tapi sering saja ia menjadi penyakit dari dalam, termasuk pada saat peperangan itu, salah satu peperangan rombongan kaum muslimin banyak yang dihasut olehnya sehingga tidak ikut dalam peperangan. Kemudian masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga
juga jujur dalam ilmu pengetahuan, dalam ilmu. Ya, orang yang jujur dalam ilmu itu yang menggunakan ilmunya sebagaimana mestinya, sebagaimana mestinya. Tapi orang yang tidak jujur dengan ilmunya, ia menggunakan ilmu itu sebagai alat untuk untuk kepentingan, untuk kepentingan. Misalnya orang ahli hukum, ya, kemudian merekayasa hukum, merekayasa hukum. Itu artinya orang yang tidak jujur dengan ilmunya. Banyak sekali hal ini terjadi, banyak sekali. Apalagi dalam dunia hukum, ya, dalam dunia hukum. Berapa banyak ketidakpastian hukum itu karena orang-orang hukum, ya, karena orang-orang hukum. Kalau kita tidak paham hukum, ya nggak akan bisa untuk melakukan hal semacam itu. Makanya pasal-pasalnya banyak, pasal-pasal yang ya dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya bisa mudah ditafsirkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu semakin banyak ahli hukum, ya. Kalau ahli hukumnya kemudian tidak jujur, maka hukum ini semakin rusak. Khususnya hukum, misalnya hukum nasional misalnya, ya. Semakin banyak orang ahli hukum dan ahli hukumnya misalnya kurang jujur, maka semakin rusak tatanan kehidupan berbangsa ini, ya. Ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana, ahli hukum perdata, ahli hukum jinayah dan lain sebagainya, kan banyak hukum itu. Ya. Kalau misalnya semuanya pada jujur dengan keahliannya itu, maka insya Allah kehidupan ini lebih nyaman, lebih tenang. Tapi kalau kemudian dengan ilmunya itu tidak jujur, ia malah memanfaatkan kesempatan, maka menjadikan keadaan ini semakin tidak jelas. Ya, ketidakjelasan proses, ya, perjalanan hukum di Indonesia ini kan karena banyak ahli hukum, khususnya ahli hukum yang tidak jujur. Tapi tetap kita optimis bahwa akan tetap masih ada dalam perjalanan kehidupan manusia orang-orang yang memang jujur dalam ilmunya itu. Masih banyak. Sehingga kita masih ada peluang optimis. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa hal, ada pengecualian bahwa secara umum orang berdusta itu haram hukumnya. Di dalam beberapa penjelasan disebutkan misalnya al-kadhib haram syar'an wa kabiratan minal kabair illa fi salasati mawadhi. Dusta itu haram secara syar'i dan itu bagian dari dosa-dosa besar, dosa-dosa. Wa kabiratun minal kabair illa fi salasati mawadhi, kecuali dalam 3 hal. Artinya dalam 3 hal ini justru tidak boleh jujur, ya, tidak boleh dalam 3 hal ini. Secara umum dusta itu tidak boleh, tapi boleh dusta dalam 3 hal ini. Ya. Ada di dalam hadis Nabi sebelum wajah rukhsah fil hadis alladhi rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat. Jadi ada rukhsah dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud. Hadis itu dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu al-kadhibu illa fi salasin. Tidaklah halal dusta itu, ya, berarti haram. Dusta itu haram illa fi salasin, kecuali dalam 3 kondisi. Yang pertama, yuhadditsu rajulun ra'atahu liyurdiyaha. Ini tentang suami istri. Jadi suami terhadap istri dalam keadaan tertentu saja, tentu tidak semua keadaan kemudian boleh membohongi atau boleh berdusta. Yang telah masyhur dicontohkan adalah untuk menyenangkan pasangan ketika misalnya pasangan itu memberi
memberikan sesuatu, ya. Walaupun dalam hatinya itu kurang suka, tapi kemudian lisannya itu menampakkan kesukaannya. Itu kedustaan yang boleh semacam itu, tidak boleh diperluas. Kemudian diperluas, oh kalau begitu untuk menyenangkan pasangan itu boleh berdusta. Semalam itu kemana-mana misalnya ngomongnya ngaji, untuk menyenangkan pasangan. Ya tidak boleh yang semacam itu, tidak boleh. Ya. Yang boleh itu yang semacam tadi itu, yaitu misalnya suami telah mengupayakan apa untuk istrinya, kemudian sebenarnya istrinya itu tidak terlalu suka dengan itu, ya, tidak terlalu suka. Kemudian dia menampakkan kesukaannya. Nah, itu sebenarnya antara hati dengan lisan kan tidak nyambung itu. Hatinya saja nggak suka, nggak senang itu, nggak senang dengan apa pemberian itu, misalnya diberikan apa namanya jilbab misalnya, ya. Terus warnanya nggak senang, kainnya nggak senang, tapi menampakkan kesenangannya, mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Itu kan bohong apa enggak? Bohong itu, bohong. Karena sebenarnya dalam hatinya nggak suka, nggak senang, warnanya udah warna tua, motifnya motif jadul, nggak ngetren jelas gitu istilahnya itu. Ini suaminya nggak pernah belajar itu kira-kira, nggak pernah tahu pemasaran gitu, membelikan ya atau hadiah yang lain, ya hadiah yang lain. Karena ingin membahagiakan yang telah membelikan itu, istri kemudian menampakkan kesukaannya dengan itu. Itu sebenarnya bohong, itu dusta, karena tidak sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Demikian pula sebaliknya juga begitu. Jadi istri memberikan sesuatu kepada suami, sekalipun hal itu kurang disukai, tapi untuk sama menyenangkan yurdiah untuk menyenangkan hatinya, maka ia tetap menampakkan kesenangannya. Walaupun tidak suka, ya dipaksa-paksa ya wajahnya itu biar, tapi kadang-kadang nampak kok, nampak. Orang suka apa tidak itu biasanya nampak dari wajahnya, walaupun sudah dipoles wajahnya. Jadi suami terhadap istri itu sudah bisa baca itu, misalnya sebenarnya pura-pura sukanya atau pura-pura atau apa sukanya musuh, kelihatan biasanya. Kenapa seperti itu? Karena begini, masyaallah muslimin rahimahullah. Dalam beberapa hal, termasuk dalam Nabi itu kan ada, misalnya ada orang mau khitbah menikah, kan boleh melihat wajahnya dan boleh melihat tangan. Kenapa? Karena wajah itu kadang itu cukup mewakili apakah orang itu ya termasuk jujurnya dan sebagainya. Ya, jujurnya, baiknya, wajah itu kadang sudah menampakkan sudah terbaca. Tapi juga tidak boleh jadi dukun baru gitu ya. Ditafsirkan semua wajahnya orang, wah ini wajah-wajah. Tidak juga. Ya. Masa muslimin dari mereka Allah Subhanahu wa taala, tetap bagi kita juga kalau sudah melihat orang sudah ingin menampakkan kesenangannya, anggaplah dia sebagai orang yang senang dengan itu. Dia termasuk kepada pasangan. Oh, pasangannya sudah menyampaikan terima kasih, sudah menyampaikan wajah yang ceria, itu sudah harus ditafsirkan. Nanti ditafsirkan. Karena suka mandasi, tidak usah tanya begitu, menyiksa namanya, menyiksa. Ya, dia menyiksanya apa? Mau bilang suka, ya sebenarnya hatinya gak suka. Ya. Dia suka, ya dia sudah ketawa, sudah tersenyum, itu anggaplah dia senang. Ya, senang, biar nanti kita tidak semakin tersiksa, yang bertanya tersiksa, yang jawab tidak tersiksa. Kadang-kadang orang itu untuk bicara, untuk ngomong sesuatu kadang bisa tersiksa karena pertanyaan yang tidak seharusnya. Karena itu jangan terlalu banyak bertanya. Ya. Kalau misalnya sudah kelihatan senang, sudah usah tanya lebih detail itu. Kalau mau bertanya, tanya sebelumnya. Misalnya mau berikan sesuatu, tanya sebelumnya. Yang sampai suka apa, seperti apa, tanya sebelumnya. Kalau sudah diberikan, tidak usah tanya lagi. Sudah diberikan, sudah terima kasih, selesai. Tidak usah tanya, misalnya suka enggak. Kalau nggak suka, kasihkan tetangga. Loh, tambah. Mereka tambah itu.
ini bapak mau memberikan saya atau memberikan tetangga saya gitu. Kan tambah kacau sama kami. Masuk muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita ini husnudzan. Husnudzan itu melihat yang nampak, tidak perlu menafsir-tafsirkan dengan yang lain. Walaupun tadi sampaikan kadang-kadang orang itu bisa dibaca dari wajahnya. Tapi karena kita ini banyak dosa, kadang-kadang banyak tertipu dengan tampilan wajah. Banyak tertipu. Ya karena banyak dosa, banyak menghalangnya kita ini untuk melihat sesuatu itu kan banyak tertipu kita ini. Barang dikatakan bagus, ya ternyata sampai rumah rusak. Banyak tertipu, ya banyak dosa kita ini. Beda kalau orang seperti Nabi misalnya, Nabi tanpa dosa, dia tahu persis manusia orang lain itu, tahu persis. Ya, sampai Nabi mengatakan dalam satu perjuangan ada dari barisan kaum muslim itu berjuang sedemikian rupa, tapi kemudian Nabi menyampaikan itu ahli neraka. Wah, sahabat kan pada kaget. Kenapa ya? Padahal dia ada di barisan kaum muslim kok masih dikatakan ahli neraka. Ternyata dalam perjalanan waktu, ya orang itu tidak sabar pada saat mendapatkan luka di tubuhnya satu perangan. Akhirnya dia bunuh diri karena dia putus asa dengan apa yang dia derita. Nabi itu tahu wajahnya ini, ini wajahnya ini, misalnya suka bohong ini. Kemudian Nabi mengatakan ketika bertanya, misalnya suka marah ini, kelihatannya wajahnya suka marah ini. Nabi cukup memberikan nasihat, jangan kau marah. Karena Nabi tahu, kalau kita misalnya ada orang datang kepada kita, tolong saya beri nasihat, kita bingung kasih nasihat itu. Ini nasihat apa? Kita nggak tahu, karena kita tidak tahu membaca wajah-wajahnya orang. Kenapa tidak bisa? Karena banyak dosa. Dosa itu menghalangi istilahnya makrifat kita, menghalangi cara pandang itu juga terhalangi. Makanya banyak semakin akhir zaman banyak orang tertipu itu begitu banyak kita. Bahkan dulu yang viral itu tertipu dengan pasangannya, dikira laki itu yang perempuan itu pasangannya, itu kan sangat parah sangat parah tertipunya. Ya. Masuk muslimin yang mulai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal fil harbi, berdusta dalam peperangan. Kalau peperangan tidak boleh jujur ya, habis terjadi. Ditanya oleh musuhnya, mana teman-temanmu itu? Di situ kumpul semuanya. Jadi habis. Dalam peperangan nggak boleh kita jujur, malah ya harus bagaimana kita buat strategi. Makanya dulu pada satu peperangan itu, pada masa Nabi itu juga ada sampai ditanya, kaum muslim ada berapa jumlahnya? Saya juga tahu jumlah, tapi dikatakan banyak. Ada di mana? Kita harus dikasih tahu peperangan. Ya sama dengan permainan ya, ada pertandingan. Pertandingan boleh menipu, boleh. Pertandingan ya, bukan pertandingan kehidupan ya. Pertandingan misalnya tenis itu ya, menipu seakan-akan mau jarak jauh kita ditipu. Ya nggak apa-apa itu. Nggak usah jujur kalau permainan. Tak lempar ke sana bolanya, kamu di situ. Dia kalah. Terlalu baik dalam bermain. Ya, kalau bermain itu harus sportif saja. Masa muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam peperangan maka boleh untuk berdusta. Yang artinya menyampaikan tidak sesuai padanya. Makanya kalau kita baca berita-berita beberapa negara yang konflik misalnya, berita-beritanya yang disampaikan itu ya tidak harus untuk kita percaya itu. Kenapa? Karena kondisi konflik peperangan, dia akan menyampaikan sesuai dengan strateginya dia. Misalnya Ukraina dengan Rusia misalnya. Rusia menyampaikan ini, Ukraina menyampaikan ini. Oh ini kondisi konflik ya. Kondisi bersedekat peperangan. Jadi kemungkinan berita-berita yang disampaikan oleh mereka ya tidak apa-apa untuk strategi. Ya.
Tapi kalau orang yang bercerita, ya, misalnya yang tidak terlibat bercerita, ya dia sesuai dengan kepentingan dia, posisinya ada di mana. Masa muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wal kadhibu yusbihu bainan nas. Berdusta dalam artian menyampaikan sesuatu yang tidak harus persis seperti sebenarnya, ya. Yusbihu bainan nas, untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Artinya ada orang berselisih, ya, misalnya perselisihan. Artinya begini, masyaallah muslimin rahimakumullah. Tentu kedustaan yang disebutkan di sini juga terbatas, tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Untuk ada orang berselisih misalnya, ada orang bersedekah dan sebagainya. Kemudian kita sebagai mediator. Kalau di dalam kan kalau pengadilan itu ada namanya mediasi, ada mediator. Itu mediator itu harus pintar ngomong, dan harus pintar mengolah kata-kata. Dan di situ ya harus ada istilahnya kata-kata yang dibumbui untuk bisa menyatukan orang itu, ya, menyatukan orang. Termasuk misalnya ada tokoh masyarakat, itu kan juga sebagai mediator, ya, tokoh masyarakat mediator. RT itu mediator. Misalnya ada warganya yang berselisih, RW juga mediator. Warga berselisih, maka dibutuhkan kecakapan dalam merangkai kalimat, ya. Artinya kalimat-kalimat itu dibumbui. Nah, bumbu itu kan juga sebenarnya dusta di situ. Ya, tidak sampai ya kalau kedustaannya itu terlalu dibuat-buat malah orang nggak percaya. Misalnya mau membuat dua orang yang berselisih ini agar nanti bisa bertemu kembali, tapi dibuat-buat omongannya, terlalu dibuat-buat, dustanya terlalu nampak, semakin nggak percaya itu. Karena itu sebagai mediator itu harus pandai mengolah kalimat ini. Dibumbui saja, tidak sampai mengatakan fakta yang mungkin sangat tidak masuk akal untuk dia. Ya, misalnya ada tetangganya bermasalah dengan tetangga yang lainnya. Persoalannya misalnya persoalan yang berkaitan dengan lahan atau apa. Nah, ini upayakan yang menjadi mediator itu upayakan paham betul dengan masalahnya, sehingga nanti bisa mengolah kata-katanya untuk bisa membuat akrab keduanya. Kalau mediator itu tidak paham masalahnya, apalagi buat masalah baru, wah namanya buat apa dibuat-buat, tapi buat masalah baru itu namanya. Bukan membuat keduanya ini malah bertemu, malah menjadi semakin parah perselisihannya. Ya, itu jadi yusbihu bainan nas ini dia membumbui istilahnya, memberikan bumbu, membuat lebih sedap lagi. Masa muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira bagi orang yang sudah terbiasa memediasi, dia punya beberapa ilmu tentang hal ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian selain kalau tadi itu ada dusta yang boleh, ada dusta yang boleh. Kemudian ada jujur yang tidak boleh. Ada jujur yang tidak boleh. Makanya sering saja dalam kehidupan ini ada pengecualian. Jujur itu secara umum harus syar'an, ya, syar'i. Tapi ada jujur yang tidak boleh, ya. Di antaranya ini asbirun haraman indama yutimmu uyubil akhirin min wara'a dhuhurihim. Jujur itu menjadi haram, ya. Jujur itu menjadi haram yaitu pada saat ia menyebut-nyebut uyubil akhirin, ya, aibnya orang lain, min wara'a dhuhurihim, di belakangnya. Jadi dia menceritakan aibnya orang lain di belakang dia. Ya, kalau di depan dia namanya menasihati. Kalau bisa berdua misalnya, ya, menyampaikan hal yang kurang baik sama dia. Ya, misalnya kalau misalnya kalau buang sampah di tempatnya, jangan sembarangan. Berdua
Tapi kalau dibicarakan hal itu kepada orang lain, namanya menyebarkan aib. Bapak itu kamu buang sampah sembarangan, ya. Bapak gak punya ilmu, gak punya etika. Gak ada ilmu yang panjang kali lebar itu. Padahal masalahnya hanya masalah buang sampah tidak pada tempatnya, tapi bumbunya banyak itu. Ngomongnya itu berapa menit di depan pagar, nggak selesai hanya masalah buang sampah. Masya muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala. Jadi membicarakan keburukan orang, walaupun dia benar-benar melakukan hal itu, ya aibnya dia, aib. Kita banyak aib ya, ada aib individu, ada aib keluarga yang memang tidak boleh, ya orang itu memang tidak mau untuk didengar oleh orang lain. Ya. Kemudian misalnya ada orang yang tahu faktanya itu, fakta, menyampaikan fakta itu tidak boleh disampaikan kepada orang lain, tidak boleh. Tidak boleh beralasan itu kan benar melakukan semacam itu. Iya benar adanya, tapi itu aib yang tidak boleh kita sampaikan kepada orang lain. Wahada fi sama bil ghibah, itu disebut dengan ghibah. Ghibah. Jadi kalau menyampaikan orang lain kepada yang lainnya, itu namanya ghibah, walaupun itu benar-benar fakta. Makanya tidak semuanya membicarakan fakta itu kemudian baik. Ya, tidak semuanya kejujuran kemudian bernilai baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, ada dalam ghibah? Apa kalian tahu tentang ghibah? Qalu Allah Rasulullah Allah dan Rasulnya yang tahu, wahai Rasul. Qala diketahui bima yaqulu, yaitu menyebut-nyebut hal yang tidak disukai oleh saudara. Menyebut-nyebut yang tidak disukai, itu ghibah. Apa saja tidak disukai? Karena kita semuanya kan mesti punya kelemahan atau punya saya punya kesalahan juga, kita ya punya kekeliruan dan lain sebagainya. Kalau itu sudah kita rasakan aib untuk kita, kan biasanya tidak senang kalau itu diceritakan kepada orang lain, tidak suka. Ya. Maka kalau itu sampai diceritakan kepada orang lain, ya itu namanya ghibah. Kemudian qalu ara'aita in kana fi ahli ma'qul. Kemudian sahabat itu bertanya, wahai Rasul, bisa kita ini ceritain apa adanya itu, menyampaikan apa adanya kok itu, ya keburukannya apa adanya memang benar-benar terjadi, itu fakta, ya yakni annana naqulu sidqa fi dhikri uyubi duna talfiq, ya tidak buat itu, jadi sampaikan apa adanya. Faqala in kana fihi ma taqulu faqad aibatahu wa in lam yakun fihi ma taqul faqad. Kalau itu sesuai dengan kenyataan, itu namanya ghibah. Ya. Sesuai dengan kenyataan keburukannya dia, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan, itu Anda telah berdusta. Pilihannya tidak ada yang benar. Jadi kalau sudah berbicara tentang keburukan orang lain, tidak ada benarnya. Kalau sesuai dengan fakta ghibah, nggak sesuai dengan fakta dusta, kedua-duanya dosa besar. Kalau sudah membicarakan aib aib orang lain, yang sifatnya aib itu tentu aib individu, kemudian aib keluarga, ya. Beda dengan hal-hal yang memang bisa menjadikan menjadikan rusak sistem itu, merusak sistem. Keburukan yang sampai merusak masyarakat, keburukan yang sampai merusak banyak masyarakat, sistem terusak, dirusak, ya. Karena Al-Quran juga sudah menyampaikan kalau sudah keterlaluan sampai merusak sistem keburukannya dia, seperti misalnya surat Al-Lahab itu, ya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu dia surat Al-Lahab, Abu Lahab sama istrinya diceritakan. Kenapa? Karena keburukan itu keterlaluan dan sampai merusak kehidupan, merusak sistem. Masya Allah muslimin, kalau yang sifatnya individu, sifatnya keluarga tidak boleh diekspos.
Kadang-kadang inilah yang justru menjadi mudah viral di tengah-tengah masyarakat kalau sesuatu itu sifatnya individu. Tapi yang sifatnya merusak sistem kadang-kadang susah viralnya. Kenapa? Karena berlomba-lomba menutup-nutupi itu biar aman. Tapi yang sifatnya individu, sifatnya keluarga, mudah terangkat di media sosial, mudah viral. Dan ternyata peminatnya juga banyak yang baca itu. Peminatnya juga banyak. Makanya televisi pun itu agak ini masalah bagus ini, masalah bagus. Masalah bagus itu ternyata masalah yang buruk gitu. Kalau dalam dunia berita ya, masalah yang bagus ya untuk diberitakan sesuatu yang buruk, sesuatu yang buruk. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wa yakuna sidqu haraman hinama taqul kalam bainan nas bi qasdil ifsad. Ada kejujuran yang juga haram dilakukan oleh kita oleh manusia. Hinama taqul kalam bainan nas bi qasdil ifsad, yaitu berbicara untuk merusak sesama, ya, merusak sesama manusia, merusak hubungan sesama manusia. Wa huwa ma yusamma bin namimah. Ini yang disebut dengan namimah atau adu domba. Ini adu orang lah, adu domba itu mengadu domba kan sudah banyak mengadu orang. Sebenarnya yang mengatakan sesuatu yang benar, mengatakan sesuatu yang benar, mungkin juga kelihatannya baik, tapi ada di dalam hati itu untuk mengadu domba. Misalnya begini, ini kadang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Cerita misalnya ada tetangga dengan tetangga, ya, ada orang yang bercerita tentang ada tetangga A, tetangga B. Kemudian ada orang tetangga C ini misalnya, tetangga C-nya kemudian datang ke tetangga A, menyampaikan, nah itu tetangga sebelah itu kemarin beli ini dan beli itu ya, beli apa, beli ya. Apa sih tujuannya, masih tahu itu? Tujuannya apa? Ya, kalau misalnya ingin sama-sama mensyukuri tidak ada masalah. Tapi umumnya yang bercerita semacam itu ada rasa iri dia. Kemudian ngajak tetangga ikut sama-sama iri. Itu artinya ngajak diri berjamaah. Aku gak enak kalau diri sendirian. Ngajak yang lain itu. Kemarin tuh beli ini dan beli itu. Kemudian pakai ceritanya. Bagus ya Pak, itu tetangga kita omongannya kelihatannya bagus. Tapi ada tujuan lain di dalam hatinya untuk ingin merusak dua tetangga ini. Merusak itu memang mungkin tidak secara vulgar yang merusak, tapi dengan pernyataan-pernyataan yang dibumbui itu, ia akan jadi teman untuk sama-sama iri dengan tetangga itu. Itu namanya membuat lebih renggang hubungan satu dengan yang lain. Ini jujur menyampaikan semacam itu, tapi itu tidak boleh kalau sampai ada nuansa-nuansa namimah. Dan namimah itu yang tahu dirinya sendiri, yang menyampaikan, yang ngomong itu apa sih tujuannya menyampaikan itu? Tujuannya apa? Kalau ada tujuan misalnya sudah gak enak ya, misalnya ada rasa iri atau apa, itu jelas ada nuansa namimah di situ, adu domba. Adu domba itu tidak secara langsung bukan seperti anak kecil. Kalau anak kecil adu dombanya kan langsung, pukul ini, kan jelas langsung. Kalau kita kan sudah pinter pakai politik, pakai siasat untuk adu dombanya ini. Kalau sudah dewasa kan sudah siasatnya bagus. Entah dengan SMS, Mbak, gimana kabarnya hari ini, baik ya, ayo kita ngopi bareng kan. Nah itu awalnya ngopi bagus sama enggak? Bagus, tak traktir, bukan tambah bagus traktir itu. Tapi omongannya itu apa yang diomongkan? Masalah KRT atau masalah rumah tangga? Masa muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang berkaitan dengan jujur yang boleh, jujur yang tidak boleh, karena sebenarnya semua kejujuran itu harus, tapi ada jujur yang tidak boleh.
kebohongan itu haram secara umum, tapi ada juga bohong yang diperkenankan, bohong yang diperkenankan ya. Bukan bohong yang diharuskan ya, bohong yang diperkenankan ya. Saya kira itu masyaallah muslimin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan sebagai nanti masih tentang as-sidqu. Kita akan masuk ke ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan bentuk majlis. Subhanallah